طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، نحمده جل في علاه حمد الشاكرين، ونثني عليه ثناء الذاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أيها الأحبة رحمني ورحمكم الله عز وجل. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin, dan kita masih pada bab Tafsirut Tauhid wa Syahadatu an la ilaha illallah. Tafsir Tauhid wa Syahadati an la ilaha illallah. Penjelasan tauhid dan syahadah an la ilaha illallah. Pada pertemuan minggu atau Sabtu yang lalu, kita membaca penjelasan tafsir at-tauhid wa syahadati an la ilaha illallah, di mana di sini al-muallif mendatangkan dalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Isra ayat 57, ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasilah ayyuhum aqrabu, yaitu mereka yang berdoa memohon kepada makhluk atau kepada orang-orang soleh yang mereka meminta kepadanya, yabtaguna ila rabbihim al-wasilah, mereka pun bertakarrub, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala al-wasilah, yakni al-qurbah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dekat. Ayyuhum aqrab, siapa dari mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini al-muallif datangkan tentang perbuatan ahlus syirki. Perbuatan ahlus syirki, yaitu mereka yang melakukan kesyirikan, meminta supaya dihilangkan dari mereka
mara bahaya. Dia memintanya kepada selain Allah. Mereka yang melakukan kesyirikan ini meminta kesembuhan, meminta dihilangkan darinya mara bahaya. Dia minta kepada siapa? Kepada para malaikat, para nabi, orang-orang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbuatan ahlus syirki, perbuatan kesyirikan ini. Sedangkan yang mereka mohon kepadanya pun berharap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu para malaikat, para nabi, orang-orang saleh ini mereka pun berharap al-qurbatu minallahi azza wa jalla, berharap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa orang-orang syirik ini memohon kepadanya, meminta kepadanya? Nah, ulaika alladhina yad'un, mereka yang kepadanya kalian memohon, yabtaguna ila rabbihim alwasilah ayyuhum aqrab. Mereka berharap al-qurbatu al-wasilah kepada Rabbnya. Ayyuhum aqrab, siapa dari mereka yang lebih dekat. Artinya orang-orang soleh itu pun berlomba-lomba beramal saleh agar menjadi orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya dalam penjelasan bab ini Asy-Syaikh mendatangkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza husiran nasu kanu lahum a'daan. Ketika manusia dibangkitkan di hari kiamat kelak, kanu lahum a'daan, maka orang-orang yang disembah oleh orang-orang syirik, orang-orang musyrik, kanu lahum a'daan, itu akan menjadi musuh mereka nanti di hari kebangkitan. Wa kanu bi ibadatihim kafirin, mereka pun mengingkari peribadatan mereka. Orang-orang yang meminta keselamatan dari jin, orang-orang yang minta dihilangkan mara bahaya darinya dengan melakukan qurbah, kedekatan dengan menyembelih misalnya, atau dengan berdoa misalnya kepada selain Allah, maka di akhirat kelak mereka datang menjadi musuh mereka. Mereka akan datang menjadi musuh mereka. Kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin, dan mereka mengingkari ibadah mereka. Nah, kemudian Asy-Syaikh menjelaskan di sini, wa anna du'a al-amwat, wa anna du'a al-amwat, bahwasanya berdoa kepada orang yang sudah mati secara umum, memohon meminta kepada orang yang sudah mati, apakah dia orang soleh, ya, apakah dia seorang nabi, ya, apabila dia meminta kepada orang yang sudah mati, wal ghaibin, dan orang yang tidak ada di hadapannya,
Ya. Lil jalbi naf'in atau daf'i durrin, untuk mendapatkan manfaat. Ada yang meminta kekayaan, ada yang meminta jabatan kepada orang yang sudah meninggal, ada yang minta diluaskan rezekinya, ada yang minta jodoh kepada orang yang sudah berada di dalam kuburnya. Au daf'i durrin, atau dia meminta kepada orang yang sudah berada di dalam kubur supaya dihilangkan darinya bahaya, kecelakaan, dihilangkan, supaya dia memohon supaya rumahnya ini tidak datang gangguan, tidak datang pencuri. Dia memintanya kepada siapa? Kepada orang yang sudah meninggal. Minasyirkil akbar alladhi la yaghfiruhu Allah. Ini termasuk perbuatan syirik besar yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Bila seseorang melakukan ini dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa anna dzalika yunafi ma dalat alaihi kalimatul ikhlas. Ini menafikan pedoman, petunjuk daripada kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, la ilaha illallah. Nah, baik. Kemudian ayuhal ahibbah, karenanya Asy-Syaikh kemudian menjelaskan kepada kita tentang al-wasilah al-masyru'ah, tawassul yang diperbolehkan, tawassul yang dianjurkan. Adapun tawassul yang banyak dilakukan oleh manusia, yaitu dengan berdoa kepada orang yang sudah meninggal, apakah dia nabi atau orang-orang saleh, maka ini adalah tawassul kesyirikan. Tawassul kesyirikan, yakni termasuk perbuatan syirik, bahkan min syirkil akbar, termasuk syirik besar, yaitu apabila dia meminta kepada orang yang sudah mati supaya disembuhkan, dia meminta kepada orang yang sudah mati supaya dilancarkan rezekinya. Semua ini yang mampu melakukannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya siapa saja yang memintanya kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirik pada doa. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ud'uni astajib lakum, mintalah kalian hanya kepadaku, ya, niscaya aku akan memenuhi permintaan kalian. Ini dalil tentang wajibnya kita mentauhidkan doa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa minat tawassul ilaihi at-tawassul bi asma'ihi wa sifatihi, dan di antara bentuk tawassul kepada Allah, sudah kita memahami makna tawassul, yaitu at-taqarrub ila Allah, ya, bil a'mal as-salihah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal saleh. Nah, wa min at-tawassul ilaihi at-tawassul bi asma'ihi wa sifatihi, dan termasuk di antara bentuk tawassul kepada Allah yaitu bertawassul dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna, kama qala ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha
Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Lihat ayatnya. Ya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, maka berdoa, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang indah tersebut. Nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, yang Maha memberikan rezeki. Maka bagaimana kita bertawassul dengan nama Allah taala Ar-Razzaq? Ya Ar-Razzaq urzuqni, ya Ar-Razzaq urzuqni, wahai zat yang maha memberikan rezeki bagi seluruh makhluknya. Urzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka, misalnya seperti itu. Berikan aku rezeki halal, baik, ya, luas dan barokah. Ya Razzaq urzuqni rizqan wasi'an halalan thayyiban mubaraka, wahai zat yang memberikan rezeki bagi seluruh makhluknya, berikan untukku rezeki yang luas, halal, baik dan barokah. Jadi di sini kita bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala di dalam meminta rezeki dengan namanya Ar-Razzaq. Nah. Kemudian di antara nama Allah Al-Ghafur. Ya Ghafur ighfirli. Ya Ghafur ighfirli atau ighfir dunubi kullah. Ya Ghafur ighfir dunubi kullah, wahai yang mengampuni, yang maha mengampuni, ampuni seluruh dosaku. Dikkahu wa jillah, yang kecil ataupun yang besar. Alaniyatahu wa sirrah, dosa yang aku lakukan dengan terang-terangan atau secara sembunyi. Nah, di sini kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya yang indah Al-Ghafur, dengan namanya yang indah Ar-Razzaq. Nah, di antara nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, maka kita memohon kepada Allah dengan namanya Ar-Rahman. Ya Ar-Rahman irhamni. Nah, begitu seterusnya. Jadi ini di antara cara kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan nama-namanya yang indah, kama warada fil adhkar al-ma'thurah min at-tawassul biha fid da'awat, sebagaimana juga datang dalam zikir-zikir al-ma'thurah, yakni yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir-zikir yang datang dari as-sunnah. Naam, ka qawlihi Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Ini di antara doa yang ma'thur yang datang dari as-sunnah tentang bagaimana kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita dengan menyebut nama-nama Allah, bertawassul dengan nama-nama Allah. Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Naam, datang di dalam hadis, siapa saja yang berdoa dengan doa ini maka doanya pasti terijabah. Ini hafalkan ayuhal ahibbah. Siapa yang berdoa dengan doa ini maka pasti doanya diijabah. Mulai dia dengan apa? Dengan bertawassul kepada Allah, dengan
menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, yang agung. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram, atau badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dia sebutkan hajat yang dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya pasti diijabah. Wa qawluhu Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini telah berdoa dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bismihil a'zam, dengan nama Allah yang paling agung, maka doanya pasti diijabah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada dua redaksi doa yang dimulai dengan bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, dan Rasulullah sallallahu menyatakan siapa yang berdoa dengan redaksi doa ini, doanya pasti diijabah. Ya, yang pertama, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram. Kemudian silahkan dia sebutkan hajat atau permohonan yang dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah doanya pasti diijabah. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian dia sebutkan permohonannya, hajatnya, maka doanya pasti diijabah. Nah, wa ghairu dzalika min al-a'mal as-salihah al-khalisah allati lam yasubha syirkun. Dan begitu seterusnya selainnya dari amal-amal saleh, kita boleh ya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala bil a'mal as-salihah al-khalisah allati lam yasubha syirkun, yang tidak tercampuri dengan kesyirikan. Nah, jadi ayuhal ahibbah, selain kita boleh bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya yang indah, kita juga boleh bertawassul kepada Allah dengan amal-amal kita yang soleh. Contohnya kita sekarang bermajelis ilmu, mengaji, kemudian kita berada dalam kesulitan. Ya Allah, aku bertawassul kepadamu dengan amal solehku mengaji pada hari Sabtu, ya, tanggal sekian tahun sekian itu. Bila aku betul-betul mengaji itu dengan ikhlas, maka keluarkan aku dari kesulitanku ini. Mudahkan aku di dalam membayar hutangku misalnya. Kita sebut amal soleh yang kita lakukan di hadapan Allah. Nah, ini diantara cara kita bertawassul dengan amal soleh. Jadi boleh kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawassul, di antaranya dengan nama-nama Allah yang indah, dan bertawassul dengan amal yang saleh. Sebagaimana datang hadis tentang 3 orang yang terkurung di dalam gua. Nah, ketika hujan, kemudian mereka berteduh masuk ke dalam gua, ya, tiba-tiba karena hujannya deras, batu besar jatuh menutupi gua tempat mereka berteduh. Batu besar sehingga mereka tidak mampu keluar dari gua tersebut. Masing-masing dari mereka ini bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal salehnya. Nah,
yang satunya bertawasul kepada Allah dengan amal saleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, kemudian batu yang menutupi pintu gua itu bergeser sedikit. Yang satunya lagi dia bertawasul dengan sedekah. Jika sedekahku ini adalah ikhlas karenamu ya Allah, maka bukakanlah ya batu yang menutupi atau singkirkanlah batu yang menutupi pintu gua ini, bergeser. Yang lain bertawasul kepada Allah dengan meninggalkan dosa. Aku meninggalkan maksiat itu karenamu. Dia meninggalkan maksiat ketika ada maksiat di hadapannya, lalu dia tinggalkan maksiat itu karena takut kepada Allah, ya, maka itu menjadi amal soleh yang sangat besar. Maka ketika dia memohon kepada Allah, dia mengatakan, ya Allah, apabila aku meninggalkan maksiat itu ikhlas karenamu, takut karenamu ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka terbukalah pintu gua tersebut, terbukalah gua tersebut yang tadinya tertutup oleh batu besar, sehingga mereka bisa keluar. Nah, ini dalil bahwasanya bertawassul dengan amal soleh itu boleh, bahkan salah satu di antara sebab doa kita diijabah. Nah, fattawassulu ila Allah huwa bima yuhibbuhu wa yarda. Jadi bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa saja yang dicintai dan diridhoi Allah. La bima yakrahuhu wa ya'bah minasyirki. Tidak dengan apa yang dibenci, ya, dan dimurkai. Minasyirki alladhi nazzaha nafsahu anhu. Dari perbuatan kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari perbuatan tersebut. Biqaulihi subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa saja yang mereka persekutukan. Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya dari segala macam bentuk tandingan, ya, perbuatan kesyirikan. Lalu bagaimana seseorang dia meminta ya kepada selain Allah dengan menyekutukan Allah? Ya. Ini sangat bertentangan. Karenanya perbuatan ini dikatakan adalah perbuatan kesyirikan, bahkan minasyirkil akbar, termasuk dari perbuatan syirik besar. Wa qauluhu subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan sungguh tidaklah aku termasuk dari orang-orang musyrikin. Wa qauluhu fil inkar ala man ittakhadha as-sufa'a. Nah, dan firman Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang mengambil, ya, as-sufa'a, penolong, pemberi syafaat, ketika mereka memintanya kepada selain Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Sampaikan kepada mereka, atunabbi'una Allah, apakah kalian akan memberikan, ya, pengetahuan kepada Allah, mengabarkan kepada Allah, bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard, dengan apa yang dia tidak ketahui di langit dan di bumi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, Maha suci Allah Ta'ala dari apa yang mereka persekutukan. Wa amsalu hadhihi al-ayah fil Qur'ani katsir. Ya'muru ibadahu bi ikhlasil ibadah lah. Allah SWT perintahkan
kepada hambanya untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Wa yanhahum an ibadati ma siwah, dan Allah melarang beribadah kepada selainnya. Wa yu'adzimu uqubatahu kama jara 'alal umam al-mukadzibah lirrusul, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberatkan siksaan kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, kama jara 'alal umam al-mukadzibah lirrusul fima ja'ahum bihi minat tauhid wan nahy 'anil syirk, sebagaimana telah terjadi kepada umat-umat yang telah mendustakan para rasul yang telah datang kepada mereka dengan tauhid dan melarang mereka berbuat kesyirikan. Fa auqa Allahu taala bihim ma auqa, Allah Subhanahu wa taala telah menjatuhkan kepada mereka siksaan, kebinasaan apa yang telah Allah jatuhkan ya ke kaum Nuh, seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam, wa 'ad, kemudian kaum 'ad, ya, kemudian wa Samud dan kaum Samud, wa nahwahum bi annahum fa innahum asaw ar-rusul fima amaruhum bih min at-tauhid. Mereka dibinasakan, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ya, fa innahum asaw ar-rusul, itu karena mereka bermaksiat kepada para rasul yang diutus kepada mereka, ya, fima amaruhum, mereka tidak menuruti perintah para rasul dari at-tauhid, ya, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Wa tamassaku bisyirki, bahkan mereka tetap dalam kesyirikannya. Naam, wa qalu li Nuh, mereka mengatakan kepada Nabi Nuh, ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradiluna badir ra'i. Lihat di sini ikhwah, kaum Nabi Nuh alaihi salam mereka mengatakan, ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradiluna badir ra'i, kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali orang-orang yang akalnya rendah, orang yang pendidikannya rendah, ya, badir ra'i, yakni orang-orang kuno, orang-orang kolot. Ini lihat ayuhal ahibbu, bagaimana di antara sebab seseorang terjauhkan dari hidayah, dia sombong, dia melihat yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Nuh adalah rasul yang pertama diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kaum Nabi Nuh alaihissalam mereka mengatakan, ya, ma naraka ittaba'aka, kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu ini, ya, illal ladzina hum aradiluna, terkecuali mereka itu orang-orang yang paling rendah dari kami. Apakah dia rendah dari segi hartanya, rendah dari segi kedudukannya di masyarakat? Nah, demikian termasuk min sunnatillahi azza wa jalla, Allah jadikan yang paling cepat mengikuti dakwah para rasul itu, ya, orang-orang yang miskin, ya, orang-orang biasa. Artinya ini ayuhal ahibbah, teguran bagi kita bahwasanya terkadang harta itu bisa menjadi penyebab kita menolak kebenaran. Jabatan dan kedudukan itu bisa menjadi penyebab kita tidak mau menerima dakwah al-haq. Nah, kedudukan, kekayaan bisa jadi penyebab seseorang terjauhkan dari hidayah. Sebagaimana kaum Nabi Nuh alaihi salam, ketika Nabi Nuh alaihi salam berdoa, memohon, ya, berdakwah kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jawaban mereka apa? Ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradiluna badir ra', kami tidak melihat orang-orang yang mengikutimu kecuali orang-orang yang paling rendah dari kami, orang-orang yang pemikirannya, ya, rendah, akalnya rendah. Nah,
ketika Nabi Hud alaihi salam ya mengatakan atau mendakwahkan kepada umatnya, apa jawaban umatnya? Ma ji'tana bibayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Nah, ma ji'tana bibayyinah, kamu tidak mendatangkan kepada kami sesuatu perkataan yang bayyinah, yang jelas. Wa ma nahnu bitariki alihatina, kami tidak akan meninggalkan tuhan-tuhan kami, tuhan-tuhan mereka selain Allah. Ya. An qaulika, dari dakwahmu ini, dari ajakanmu ini. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak beriman kepadamu. Ini jawaban kaum Nabi Hud. Wa qalu li Salih, kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Saleh, kaum Saleh, ya, Samud, qad kunta fina marjuwa, kamu dulu orang yang kami harapkan, kata mereka. Ya. Ya, sebelum diangkatnya Nabi Saleh menjadi rasul, menjadi nabi, kemudian Nabi Saleh mendakwahkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jawaban mereka apa? Qad kunta fina marjuwa qabla hada, dulu kamu orang yang kita harapkan sebelum ini, sebelum dakwahmu ini. Ya. Atanhana an na'buda ma ya'budu abauna, apakah engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Lihat ayol ahibba, di antara penyebab seseorang dijauhkan dari hidayah, ya, bersikukuh melakukan peribadatan kesyirikan yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu, padahal itu kebatilan. Artinya di sini apa? Fanatik dengan ritual ibadah nenek moyang, padahal itu dalam kebatilan. Nah, itu diantara penyebab seseorang dijauhkan dari hidayah. Wa qalu li Shu'aib, kaum Nabi Shu'aib, ketika Nabi Shu'aib mendakwahkan kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah, jawaban mereka apa? As-salatuka ta'muruka natruka ma ya'budu abauna, apakah salatmu ini, ya, ta'muruka, yang memerintahkanmu, natruka ma ya'budu abaana, untuk kami tinggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, bapak-bapak kami. Nah, fatadabbar ma qasallahu ta'ala fi kitabihi mimma da'at ilaihi ar-rusul wa ma awqa'a biman asahum, fa inna Allah ta'ala aqama bihi al-hujjah ala kulli musyrikin ila yaumil qiyamah. Maka hendaklah kita renungkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Quran, dalam kitabnya, dakwah yang diserukan oleh para rasul, kemudian apa saja yang Allah timpakan dari musibah, dari bencana, dari siksaan kepada orang-orang yang tidak mau menerima dakwah para rasul. Fa innallaha ta'ala aqama bihi al-hujjah, Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan kepada mereka hujjah ala kulli musyrikin, terhadap setiap orang yang melakukan kesyirikan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa amma ma warada fi ma'na al-ayah, an Ibn Mas'ud qala kana nasun minal insi ya'buduna nasan minal jin fa aslama al-jin wa tamassaka haula bidinihim. Qultu wa hadha la yukhalifu ma taqaddama lianna hadhihi al-ayah hujjatun ala kulli man da'a ma'allahi waliyan minal awwalin wal akhirin, kama qala Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala fi hadhihi al-ayah. Wa hadhihi al-aqwal kulluha haqqun, fa innahu al-ayah ta'ummu man kana ma'budahu 'abidan lillahi sawa'un kana minal malaikah aw minal jin aw minal bashar. Nah, ini kita lanjutkan insyaallah penjelasannya pada pertemuan
berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.